Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Kurniawan. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan artikel dengan berjudul Kemampuan Berpikir Kritis Matematis dan Kesiapan Belajar Siswa Melalui Proyek PJBL. Matematika merupakan salah satu ilmu wajib yang dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan hal tersebut, matematika dianggap sebagai ilmu penting. Pada pembelajaran matematika, siswa dilatih menguasai keterampilan 4C, yaitu kolaboratif, kreatif, kritikal, dan komunikasi, yang dimana keterampilan tersebut merupakan bekal untuk mempersiapkan diri menjadi bagian dari dunia global, menjadi generasi inovatif, dan menjadi warga yang berwawasan. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengembangkan kurikulum 2013 dengan mengadopsi konsep critical thinking atau kemampuan berpikir secara kritis. Hal ini dibuktikan dengan nilai PSTS atau penilaian tengah semester dari kelas 11 IPA di SMK Islam Sudirman Grabat pada pembelajaran matematika wajib sebanyak 25 dari 36 siswa mendapatkan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal. Selain itu, dengan uji proporsi dapat diketahui bahwa nilai ujian siswa kelas 11 belum mencapai ketuntasan klasikal. Kelemahan siswa dapat berpikir kritis dapat disebabkan oleh kegiatan pembelajaran yang masih menerapkan pada teaching proses, di mana learning proses salah satu cara yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kemampuan berpikir kritis adalah menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran yang tepat dan sesuai. Terdapat berbagai jenis media pembelajaran yang sering memiliki karakter, kekurangan, dan kelebihan masing-masing, sehingga pemilihan benda media pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan materi yang disampaikan dan tujuan pembelajaran yang ingin diraih. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan digunakan dua jenis media pembelajaran, yaitu virtual GeoGebra dan media pembelajaran yang konkret. Pada penelitian akan dianalisis apakah penggunaan model PJBL membantu media pembelajaran. Pada kemampuan berpikir kritis matematis, siswa dapat mencapai ketuntasan klasikal. Selain itu, guna mengetahui, menganalisis, serta dapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis siswa, keduanya kelas eksperimen akan dibandingkan dan diungkapkan kelas mana yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Hal tersebut juga berlaku pada variabel kesiapan belajar siswa. Kedua kelas sampel akan dibandingkan untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan kesiapan belajar, dan akan dianalisis siswa kelas mana yang memiliki kesiapan belajar lebih tinggi berdasarkan media pembelajaran dan model pembelajaran. Metode jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada penelitian kuantitatif dan deskriptif naratif atau deskriptif kuantitatif, yang mana deskripsi naratif tersebut berisi analisis interpretasi dari penelitian berdasarkan kuantitatif. Pada penelitian ini, deskriptif hanya sebagai pelengkap. Padahal ini mandiri berarti variabel tersebut tidak dibandingkan dengan variabel lainnya atau variabel tersebut tidak dibuat perbandingannya pada sampel lain. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimental atau ekspresi semu, yang dimana penelitian menggunakan kelompok yang sudah terbentuk secara alami, yaitu kelas masing-masing berpartisipasi, yaitu siswa tidak ditugaskan secara acak.
Kuasi eksperimental digunakan peneliti untuk menguji dampak dari suatu peristiwa pada kelompok tertentu. Bentuk desain yang digunakan untuk penelitian ini adalah alternative treatment post-test only with not equivalent group design, yaitu dua sampel kelas tidak diberikan present tetapi kedua kelas tersebut diberikan post-test setelah pemberian perlakuan berbeda pada setiap kelas sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa tes dan penyebaran angket. Teknis tes digunakan untuk mengumpulkan data terkait kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Teknik tes dilakukan setelah kedua kelas sampel diberikan perlakuan masing-masing, sehingga tes tersebut dinamakan post-test. Namun, sebelum perlakuan post-test pada kelas sampel instrumen, post-test diujikan terlebih dahulu pada kelas uji coba, yaitu kelas 11 MIPA 4. Selain itu, teknis lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknis penyebaran angket. Teknik penyebaran angket dilakukan untuk mendapatkan data terkait hasil kesiapan belajar siswa. Setelah dilakukan pengujian, terdapat instrumen kemampuan berpikir kritis, matematis, dan instrumental. Kesiapan dikenakan pengujian validasi, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Setelah dilakukan pengujian, reliabilitas, dan tingkat kesukaran bagi instrumen kemampuan berpikir kritis matematis, 2 dari 7 soal tidak valid sehingga hanya mendapatkan 5 soal yang dijadikan sebagai alat ukur. Untuk kemampuan berpikir kritis matematis siswa, sedang untuk instrumental kesiapan belajar siswa, setelah mendapatkan pengujian validitas dan reliabilitas, 2 dari 28 pertanyaan dinyatakan tidak sah sehingga terdapat 26 pertanyaan yang anggap digunakan sebagai alat ukur kesiapan siswa. Metode jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada penelitian kuantitatif dan deskriptif naratif atau deskriptif kuantitatif, yang mana deskripsi naratif tersebut berisi analisis interpretasi dari penelitian berdasarkan kuantitatif. Pada penelitian ini, deskriptif hanya sebagai pelengkap. Padahal ini mandiri berarti variabel tersebut tidak dibandingkan dengan variabel lainnya atau variabel tersebut tidak dibuat perbandingannya pada sampel lain. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimental atau ekspresi semu, yang dimana penelitian menggunakan kelompok yang sudah terbentuk secara alami, yaitu kelas masing-masing berpartisipasi, yaitu siswa tidak ditugaskan secara acak. Kuasi eksperimental digunakan peneliti untuk menguji dampak dari suatu peristiwa pada kelompok tertentu. Bentuk desain yang digunakan untuk penelitian ini adalah alternative treatment post-test only with not equivalent group design, yaitu dua sampel kelas tidak diberikan present tetapi kedua kelas tersebut diberikan post-test setelah pemberian perlakuan berbeda pada setiap kelas sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa tes dan penyebaran angket. Teknis tes digunakan untuk mengumpulkan data terkait kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Teknis tes dilakukan setelah kedua kelas sampel diberikan perlakuan masing-masing, sehingga tes tersebut dinamakan post-test. Namun, sebelum perlakuan post-test pada kelas sampel instrumen, post-test diujikan terlebih dahulu pada kelas uji coba, yaitu kelas 11 MIPA 4. Selain itu, teknis lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknis penyebaran angket. Teknik penyebaran angket dilakukan untuk mendapatkan data terkait hasil kesiapan belajar siswa. Setelah dilakukan pengujian, terdapat instrumen kemampuan berpikir kritis matematis dan instrumental.
Kesiapan dikenakan pengujian validasi, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Setelah dilakukan pengujian, reliabilitas, dan tingkat kesukaran bagi instrumen kemampuan berpikir kritis matematis, 2 dari 7 soal tidak valid sehingga hanya mendapatkan 5 soal yang dijadikan sebagai alat ukur. Untuk kemampuan berpikir kritis matematis siswa, sedang untuk instrumental kesiapan belajar siswa, setelah mendapatkan pengujian validitas dan reliabilitas, 2 dari 28 pertanyaan dinyatakan tidak sah sehingga terdapat 26 pertanyaan yang anggap digunakan sebagai alat ukur kesiapan. Hasil pembahasan penelitian dilakukan selama 2 minggu sebanyak 4 kali pertemuan pada masing-masing kelas. Selama 3 kali pertemuan, masing-masing kelas melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan model PJBL berbantuan media pembelajaran yang lebih ditentukan. Selain itu, setiap pertemuan siswa diwajibkan untuk mengisi angket kesiapan belajar. Pengujian yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah tersebut dibantu oleh software SPSS. Analisis kemampuan berpikir kritis matematis siswa berasal dari data post-test. Berdasarkan data post-test akan dianalisis apakah kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 dituntaskan klasikal. Pengujian yang digunakan untuk menganalisis capaian kemampuan berpikir kritis adalah uji proporsi satu pihak. Berdasarkan uji proporsi, kelas eksperimen 1 dihasilkan sig 0,51. Hal ini membuktikan bahwa sig hasil uji proporsi kelas lebih dari 0,05, maka kemampuan berpikir kritis matematis kelompok siswa yang menggunakan mode PJBL berbantuan media pembelajaran virtual geografi mendapatkan standar ketuntasan klasikal. Setelah digunakan atau dilakukan analisis, terdapat ketercapaian kemampuan berpikir kritis matematis, akan dilakukan perbandingan kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 terkait kemampuan berpikir kritis matematis kedua kelas sampel dibandingkan untuk mengetahui apakah kedua kelas tersebut memiliki kemampuan berpikir kritis matematis yang sama atau tidak. Pengujian yang digunakan untuk menganalisis kasus tersebut adalah uji independent sampel. Pada penelitian ini, kemampuan berpikir kritis siswa ditinjau dengan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Ennis. Menurut Ennis, terdapat 6 aspek dasar berpikir kritis, diantaranya yaitu fokus, alasan, simpulan, situasi, dan kejelasan, serta tinjauan. Berdasarkan aspek tersebut, rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa kelas sampel berdasarkan indikator akan ditampilkan dalam grafik sebagai berikut. Pada gambar 1, grafis menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa kelas sampel berdasarkan indikator. Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata skor kemampuan berpikir kritis siswa paling tinggi berada pada indikator fokus, yaitu sebesar 2,99, sedangkan rata-rata skor kemampuan berpikir kritis siswa paling rendah pada indikator inferensi, yaitu sebesar 1,4. Kesiapan belajar. Sebelum dikenalkan perlakuan, kedua kelas sampel belum pernah menerapkan kegiatan pembelajaran menggunakan model PJBL berbantuan media pembelajaran virtual Geobra maupun pembelajaran yang konkret, sehingga dapat dilakukan bahwa kedua kelas sampel tersebut memiliki pengalaman yang sama. Sedangkan dikenalkan masing-masing perlakuan, siswa dapat kelas sampel tersebut dapat diukur kesiapan belajarnya. Kesiapan belajar siswa dapat diketahui melalui hasil pengisian angket. Berdasarkan angket kesiapan belajar tersebut akan dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kesiapan belajar
yang menggunakan PJBL berbantuan media pembelajaran virtual. Pengujian yang dilakukan untuk menganalisis kasus tersebut adalah pengujian independen. Hasil menunjukkan bahwa dual Thailand sebesar 0,003. Hal ini berarti SIG tersebut lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa menggunakan model PJBL berbantuan media pembelajaran virtual Geobra dengan siswa yang menggunakan model PJBL berbantuan media pembelajaran konkret. Setelah diketahui bahwa terdapat perbedaan kesiapan belajar antara kelas 1 dengan kelas eksperimen 2, maka akan dianalisis kelas mana yang memiliki kesiapan lebih tinggi. Perbedaan kesiapan belajar siswa yang dapat dilihat berdasarkan rata-rata hasil pengisian angket. Rata-rata kesiapan belajar pada kelas eksperimen 1 adalah sebesar 101,81, sedangkan rata-rata kesiapan belajar pada kelas eksperimen 2 adalah 94,41. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa yang menggunakan model PJBL berbantuan media pembelajaran virtual GeoGebra memiliki kesiapan belajar tinggi daripada siswa yang menggunakan model PJBL berbantuan media pembelajaran yang konkret. Pada hal ini, pembahasan kemampuan berpikir kritis matematis siswa pada kelas penggunaan model PJBL yang virtual GeoGebra dan kelas penggunaan PJBL berbantuan media pembelajaran konkret telah tuntas secara klasikal. Variabel dependen lainnya yang diukur dengan penelitian adalah variabel kesiapan belajar. Kedua sampel dibandingkan kesiapan belajar, apakah terdapat perbedaan satu sama lain atau tidak. Hasil dari pengujian ini adalah tidak terdapat perbedaan secara signifikan kemampuan berpikir kritis matematis antara siswa yang menggunakan PJBL berbantuan virtual GeoGebra dengan PJBL pembelajaran yang konkret. Penelitian ini menggunakan 5 indikator. Yang pertama yaitu berpikir kritis yang dikemukakan oleh Hennis, fokus, alasan, kesimpulan, situasi, kejelasan, serta tinjauan. Pada indikator fokus, mengacu siswa dinilai berdasarkan pengetahuannya atas informasi yang didapat dan pertanyaan yang menjadi inti masalah. Pada soal, rata-rata skor kemampuan berpikir kritis siswa paling tinggi berada pada indikator ini. Hal ini berarti sebagian besar siswa telah mengerti informasi apa saja yang terkandung dalam persoalan tersebut. Indikator pertama yaitu reason. Indikator berarti mengutarakan alasan termasuk bukti yang digunakan untuk melandasi pendapat yang diutarakan. Yang kedua, indikator inferensi, yaitu indikator berarti mampu membuat kesimpulan berdasarkan pernyataan dan fakta. Siswa dinilai berdasarkan ketepatan mengambil kesimpulan berdasarkan fakta berdasarkan apa yang ditanyakan dalam soal. Selanjutnya, indikator simulation, yaitu indikator berarti memperbaiki situasi, penempatan, dan penggunaan pengetahuan dan informasi untuk menyelesaikan masalah. Indikator terakhir adalah overview, yang dimana indikator ini berarti memeriksa dan memastikan kembali pertanyaan dan argumen. Berdasarkan data hasil pengisian angket kesiapan belajar oleh siswa, sebagian besar siswa sudah memiliki kesiapan belajar. Hal ini dijumpai oleh peneliti ketika kegiatan pembelajaran menggunakan media pembelajaran sedang berlangsung adalah sebagian siswa juga bisa menggunakan dan memanfaatkan media pembelajaran dengan baik. Pada kesimpulan artikel saya, yaitu berdasarkan ini, pembahasan penelitian mengenai kemampuan berpikir kritis, matematis, dan kesiapan belajar siswa melalui proyek PJBL berbantuan media pembelajaran virtual GeoGebra adalah kesimpulan bahwa satu kemampuan berpikir kritis matematis kelas SMK Islam Sudirman Grabak Magelang kelas 11 MIPA 5 yang menggunakan PJBL berbantuan virtual GeoGebra siswa Islam Sudirman Grabak Magelang
Menggunakan model pembelajaran, media pembelajaran konkret mencapai ketuntasan klasikal dengan persentase mencapai 87,5% dan 64,71%. Oke, terima kasih. Sekian presentasi artikel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.